Guru Woyun berhenti di langkahnya di luar istana raja daerah. Dia kemudian mengangkat kepalanya saat matanya dipenuhi dengan udara yang jernih dan sejuk. Maafkan aku penjahat, aku telah menyia-nyiakan usahamu. Kurasa yang terbaik bagiku adalah menemukan keberadaan Qian Bei Ye sendirian. Zuo Shangchen mengerutkan kening sambil menghela napas lembut. Ada senyum pahit di wajahnya yang tak tertandingi saat dia berkata, Xiao Yuner, raja daerah telah menawarkan untuk mengunci Sulin sementara. Tidak ada yang salah bagi kita untuk tinggal di sana lebih lama. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Yuner bersikeras untuk pergi meskipun fakta bahwa raja daerah sudah menyerah. Guru Woyun berbalik dan menatap Zuo Shangchen dengan tatapan serius. Penjahat, seberapa baik kamu mengenal raja daerah? Zuo Shangchen dalam keadaan linglung, dia berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Yang aku tahu adalah bahwa guruku telah memintaku untuk menemuinya. Mengenai orang seperti apa dia, aku tidak terlalu yakin. Mendengar ini Guru Woyun tertawa. Apakah menurutmu raja daerah akan menempatkan Sulin sebagai tahanan rumah tanpa alasan yang baik hanya untukku? Zuo Shangchen terdiam. Meskipun dia tidak mengenal raja daerah dengan baik, berdasarkan perilaku Sulin yang tidak bisa diatur dan keras kepala, dia bisa menebak bahwa raja daerah pasti seseorang yang akan menutupi kekurangannya. Kalau tidak, bagaimana Sulin bisa dimanjakan sedemikian rupa sehingga dia berubah menjadi sangat tidak disiplin dan tidak terkendali. Oleh karena itu, mengapa seseorang seperti raja daerah menghukum Sulin begitu keras demi Guru Woyun? Dia tidak bisa memikirkan ini. Aku bisa menebak bahwa raja daerah ingin aku tinggal di rumah raja daerah bukan hanya karena kamu. Jika dia tidak memiliki motif lain, dia tidak akan melakukan upaya yang begitu telaten untuk membuatku tinggal. Selain itu, dia sebenarnya membuat kesalahan kecil. Guru Woyun menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dia mungkin telah mendisiplinkan Sulin, tapi aku bisa melihat keengganan dan penderitaan di matanya. Tentu saja ini mungkin tidak membuktikan apa-apa, tapi aku bisa merasakan bahwa dia terlalu putus asa dalam berharap bagiku untuk tinggal. Jika dia tidak punya rencana, kenapa dia melakukan itu? Ketika Zuo Shangchen mendengar apa yang dikatakan Guru Woyun, dia merasa terguncang dan dengan lembut mengerutkan alisnya. Setelah beberapa lama dia akhirnya merilekskan wajahnya saat fitur menggoda itu berubah menjadi senyuman tiada taraf. Xiao Yuner, karena kamu tidak suka istana raja daerah, kita akan menghindari tempat itu. Namun mengetahui karakter Sulin, dia tidak akan pernah membiarkanmu begitu mudah. Aku yakin dia pasti akan menyebabkan masalah untukmu sebelum kompetisi. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, biarkan aku menyelesaikannya untukmu. Dia mengedipkan mata padanya saat dia berbicara dengan kasih sayang di matanya. Guru Woyun memutar matanya ke arahnya. Bukankah raja daerah adalah teman lama gurumu? Jika kamu menyerang putrinya, bukankah? Xiao Yuner, yakinlah, guruku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Zuo Shangchen tersenyum lembut sambil menjawab. Jika aku membantumu untuk menangani Sulin, bagaimana kamu akan berterima kasih kepadaku? Bagaimana dengan pelukan? Guru Woyun mengangkat bahu. Tidak perlu, aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku tidak akan membutuhkan bantuanmu. Mendengar ini Zuo Shangchen tidak mengatakan apa-apa selain senyum di matanya yang semakin dalam.
dia melirik binatang kecil yang meringkuk erat di dada Gu Ruoyun sementara pikirannya tetap menjadi misteri. Di istana yang megah dan perkasa di Kekaisaran Bulan Surgawi, banyak pemuda berbakat dan tampan sedang bertarung dan bersaing satu sama lain. Di dalam kelompok, selain putra dan putri bangsawan ada banyak jenius dari organisasi lain dan juga beberapa penggarap yang menganggur. Tujuan mereka berada di sini sangat sederhana. Itu demi kompetisi yang diadakan oleh Kekaisaran Bulan Surgawi. Namun Kekaisaran Bulan Surgawi memiliki aturan untuk pesaing mereka. Kekuatan mereka harus berada pada kondisi luar biasa dan mereka harus berusia di bawah 30 tahun. Aturan ini membatasi banyak orang yang ingin mengikuti kompetisi. Gu Ruoyun, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini. Sebuah suara melengking tiba-tiba berteriak dan menarik perhatian semua orang ke arahnya. Mata Sulin sangat merah saat dia memelototi Gu Ruoyun dengan marah. Tinjunya terkepal erat saat matanya yang berbisa seperti ular menyelinap di lehernya. Sulin, apakah kamu tahu nona muda ini? Seorang wanita dengan pakaian istana mendekati sisi Sulin. Dia dengan lembut mengangkat alis tipisnya saat dia menyapu tatapan bingung ke arah Gu Ruoyun sebelum mengembalikan perhatiannya ke Sulin. Bibi, ini dia. Sulin menjawab dengan panas. Dia adalah wanita yang telah merayu kakak Chen dan menggunakan kakak Chen untuk mendekatkan dirinya dengan ayah. Lagi pula aku tidak tahu taktik apa yang dia gunakan tapi dia menyebabkan ayah memukulku. Tamparan itu akan selamanya menjadi rasa sakit yang menyengat dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah mengampuni wanita terkutuk ini. Wanita dengan pakaian istana yang Sulin sebut sebagai bibinya sekarang memiliki ekspresi cekung di wajahnya. Dia menatap Gu Ruoyun dengan tegas sekali lagi dan bertanya. Bolehkah aku bertanya dari pewaris keluarga mana kamu nona muda? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Zuo Shangchen meliriknya ketika dia mendengar pertanyaannya sebelum dia dengan lembut menjelaskan di telinga Gu Ruoyun. Dia adalah adik perempuan Ibu Sulin dan permaisuri Kekaisaran Bulan Surgawi. Jika kamu tidak menyukainya aku dapat membantumu menghadapinya secara pribadi. Jika kamu berurusan dengannya secara terbuka sekarang aku khawatir kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti kompetisi berikutnya dan kamu tidak akan bisa menyelamatkan Seng Qiao. Zuo Shangchen percaya bahwa tidak akan sulit bagi Gu Ruoyun untuk berurusan dengan wanita ini. Lagi pula dia memiliki terlalu banyak kartu truf di tangannya, baik itu binatang kecil dalam pelukannya atau pria bernama Zixi. Namun wanita ini memegang posisi mulia sebagai permaisuri Kekaisaran Bulan Surgawi. Jika Gu Ruoyun bersikeras untuk membuat menjadi musuhnya dia akan kehilangan kesempatannya untuk mengikuti kompetisi. Kenyataannya Zuo Shangchen terlalu memikirkan banyak hal, apakah dia menghadapi kekurangan mata yang berputar dan penghinaan setelah mencapai levelnya saat ini. Namun dia telah berhasil mencapai prestasinya jadi dia tidak memperhatikan kata-kata permaisuri kekaisaran. Bibi, dia bukan ahli waris dari keluarga bangsawan atau dia dari organisasi apapun. Sulin meringkuk sudut bibirnya saat dia menatap Gu Ruoyun dengan provokatif. Dia melanjutkan saat matanya dipenuhi racun.
Dia bukan siapa-siapa yang tidak memiliki kekuatan atau hak. Jika tidak, dia tidak perlu merayu ayahku dan berfantasi tentang memanfaatkan koneksi ayahku untuk mendaftar ke kompetisi. Siapapun, tidak peduli siapa mereka, harus mencapai keadaan luar biasa jika mereka ingin bergabung dengan kompetisi Kekaisaran Bulan Surgawi. Mereka yang belum mencapai kondisi luar biasa tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Su Lin sudah lama menyadari bahwa Zuo Shangchen bermaksud berpartisipasi dalam kompetisi. Tentu saja berdasarkan tingkat kekuatan Zuo Shangchen, pendaftaran yang sukses tidak akan menjadi masalah baginya. Adapun wanita ini, dia jelas sedang mengikuti Zuo Shangchen untuk berada di sini. Namun kenapa Su Lin membiarkan keinginannya terpenuhi? Dia telah mengatakan semua hal ini dengan sengaja untuk menyeret Gu Ruoyun ke bawah. Dia ingin memastikan bahwa keberadaan Gu Ruoyun akan memudar sebelum waktunya. Ekspresi permaisuri kekaisaran tenggelam saat dia bertanya dengan suara gelap. "Liner, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa dia..." "Bibi." Su Lin mengerutkan bibirnya dengan kejam saat matanya dipenuhi racun. "Kamu tidak tahu betapa menjijikkannya wanita ini sebenarnya. Karena dia belum mencapai keadaan luar biasa, dia telah merayu ayahku sehingga dia bisa mengarang ini untuknya dan mengizinkannya untuk lolos ke final. Namun kamu tahu bagaimana ayahku, pria yang murah hati seperti dirinya, tidak akan pernah menyalahgunakan kekuatannya. Siapa yang mengira bahwa wanita ini akan berakhir dengan dipermalukan dan menjadi marah?" Tidak hanya dia mengatakan omong kosong, tetapi dia juga mempermalukan para jenius lainnya di Kekaisaran Bulan Surgawi dengan mengklaim bahwa para jenius ini tidak sekuat dia. Begitu dia mengatakan bagiannya, Su Lin tanpa sadar melirik Zuo Shangchen yang berdiri di samping Gu Ruoyun. Takut pria itu akan keluar untuk melindungi Gu Ruoyun. Meskipun dia tidak takut pada Zuo Shangchen, dia tidak ingin bermusuhan dengan pria yang dicintainya. Namun ketika mata Su Lin tertuju pada wajah Zuo Shangchen, dia melihat seringai yang menggantung di wajah pria itu seolah-olah dia sedang menertawakannya. Senyumnya yang mengejek membuat hati Su Lin bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja berdasarkan tingkat kecerdasannya, dia tidak akan pernah menganggap bahwa Gu Ruoyun tidak ada di sini hanya untuk menemani Zuo Shangchen. Niat sejatinya adalah mengikuti kompetisi. Apa? Wanita ini terlalu berani untuk benar-benar percaya bahwa dia adalah jenius yang paling kuat. Namun demikian, kata-kata Su Lin berhasil menarik kemarahan para jenius lainnya. Mereka memelototi Gu Ruoyun dengan mata menyemburkan api dan merasakan dorongan besar untuk mencekik wanita itu sampai mati. Jika dia ingin mengikuti kompetisi, dia pasti sudah mencapai kondisi luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah menembus ke kondisi luar biasa mungkin memiliki hak untuk mengikuti kompetisi ini? Itu benar, karena nona tertua dari istana raja daerah telah mengatakan bahwa dia belum mencapai keadaan luar biasa. Dia pasti tidak lebih dari seorang martial saint. Kapan seorang martial saint pernah mendapat kesempatan untuk bergabung dengan kompetisi Kekaisaran Bulan Surgawi? Dia bahkan bisa berbicara omong kosong dan membual tanpa rasa malu. Senyum di wajah Su Lin semakin dalam saat dia mendengarkan kutukan marah kerumunan. Matanya yang menyeramkan tetap tertuju pada Gu Ruoyun sepanjang waktu. Masalahnya Su Lin tidak tahu apa-apa tentang sejauh mana kekuatan Gu Ruoyun.
Baginya kekuatan wanita itu hampir tidak terlihat sehingga sulit untuk dideteksi. Bagi seseorang yang memiliki tipe aura ini, mereka pasti sangat kuat atau sangat lemah. Sulin yang sangat membenci Guru Woyun tidak akan pernah menginginkannya menjadi kuat sehingga dia secara tidak sadar menganggapnya sebagai orang yang lemah. Semua orang hanya mengikuti angin secara membabi buta, oleh karena itu tidak ada yang benar-benar peduli untuk menyelidiki kekuatan Guru Woyun. Senyum tenang tergantung di wajah halus Guru Woyun saat dia menghadapi ejekan penonton. Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang bijaksana ke arah Sulin saat senyum di matanya semakin terlihat. Sulin, sepertinya kamu belum belajar pelajaranmu. Ekspresi Sulin berubah drastis ketika dia ingat bagaimana Guru Woyun menamparnya saat itu. Dia membalas. Jika bukan karena serangan diam-diammu, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu menamparku? Berdasarkan tingkat kekuatanmu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Oh, apakah itu masalahnya? Guru Woyun mengangkat sudut bibirnya dan menatap Sulin dengan senyuman yang dipaksakan. Sudahkah kamu mendaftar untuk kompetisi juga? Sulin mengangkat dagu putih saljunya saat wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Benar, aku tidak sepertimu, kamu bahkan tidak memenuhi kriteria untuk pendaftaran. Karena itu masalahnya. Guru Woyun berhenti sebelum melanjutkan. Mengapa kita tidak menandatangani kontrak? Siapapun yang hidup atau mati akan didasarkan pada keberuntungan kita sendiri. Penonton langsung merasakan sensasi, terlepas dari di mana kompetisi itu berlangsung, seseorang harus berhati-hati untuk tidak berlebihan. Mungkin ada beberapa kasus khusus yang akan menandatangani kontrak hidup atau mati sebelum kompetisi. Ini berarti apakah mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan juri pun tidak berhak menghentikan mereka. Namun kerumunan tidak menyangka Guru Woyun menjadi orang pertama yang menaikkan kontrak hidup atau mati. Wajah Sulin berubah menjadi pucat saat dia menatap Guru Woyun dengan penuh kebencian. Dia tampak seperti ingin mengukir lubang di tubuh Guru Woyun. Kamu ingin menandatangani kontrak hidup atau mati denganku? Itu benar, maksud Guru Woyun jelas, dia ingin membuat kontrak hidup dan mati dengan Sulin. Namun apa yang tidak bisa dipahami Sulin adalah bagaimana wanita ini menemukan keberanian untuk meningkatkan kondisi seperti ini. Apakah dia tidak takut mati oleh tangan Sulin? Apakah kamu takut? Guru Woyun memandang Sulin dan tersenyum acuh tak acuh saat dia berbicara. Takut? Hehe. Guru Woyun, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku, Sulin, tidak pernah takut pada siapapun. Aku akan menandatangani kontrak hidup dan mati. Tapi kamu juga harus punya kemampuan untuk ikut kompetisi dulu. Sulin tertawa dingin, seseorang harus berada dalam kondisi luar biasa untuk dapat mendaftar ke kompetisi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Guru Woyun bisa mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang begitu serius. Mungkinkah dia sudah menembus ke kondisi luar biasa? Bagaimana ini bisa terjadi? Sulin menggelengkan kepalanya memikirkan ini. Guru Woyun masih sangat muda dan dia tidak memiliki latar belakang atau dukungan. Dia tidak mungkin bisa menerobos secepat itu. Liner. Permaisuri Kekaisaran hendak menghentikan Sulin tetapi tidak berhasil. Sulin sudah menyetujui kesepakatan itu. Pada saat itu ekspresinya berubah sangat tidak sedap dipandang.
dia mengerutkan alisnya erat-erat dan berbalik ke arah Guru Oyun saat dia berbicara. Nona muda, aku harap kamu dapat menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Sebaiknya kamu menghindari dengan santai menandatangani kontrak hidup atau mati. Jika tidak, aku khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa Liner melecehkan orang lain. Permaisuri Kekaisaran telah memandang rendah Guru Oyun sejak awal, namun ketika Guru Oyun menyebutkan kontrak hidup atau mati, dia merasa ada yang tidak beres. Jika Guru Oyun tidak memiliki jaminan mutlak, mengapa dia begitu yakin bahwa pendaftarannya akan berhasil? Oleh karena itu, Permaisuri Kekaisaran ingin membuat wanita itu mencabut kontrak hidup atau mati sebelum dia benar-benar menyelidiki identitas yang terakhir. Adapun mengapa dia tidak mengizinkan Sulin untuk kembali pada kesepakatan itu, alasannya sangat sederhana. Jika Sulin mundur dari kesepakatan, istana raja daerah akan kehilangan reputasi mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan reputasi istana raja daerah jatuh? Di antara mereka berdua, Guru Oyun seharusnya menjadi orang yang kehilangan reputasinya. Oleh karena itu, Permaisuri Kekaisaran ingin mengancam Guru Oyun untuk menyerah dalam menandatangani kontrak hidup atau mati. Bibi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan diri sendiri tentang masalah ini. Karena wanita ini berani menantangku, aku akan membuatnya mengerti harga yang harus dia bayar untuk menyeberangiku. Apa artinya memiliki rekan setim babi? Mungkin tidak ada yang mengerti ini lebih baik daripada Permaisuri Kekaisaran sendiri. Permaisuri Kekaisaran memandang Sulin yang matanya dipenuhi kebencian dan diam-diam mengertakkan giginya. Jika gadis kecil ini bukan pewaris istana raja daerah dan jika dia tidak perlu bergantung pada pengaruh istana raja daerah untuk mempertahankan statusnya sebagai Permaisuri Kekaisaran, dia pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Namun meskipun Permaisuri Kekaisaran diam-diam marah pada Sulin, dia mempertahankan senyuman yang tepat saat dia berbicara. Liner, sebagai putri berharga dari istana raja daerah dan keponakanku, bagaimana kamu bisa menawarkan tubuhmu yang berharga dengan begitu mudah dan membuat kontrak dengan orang lain? Ketika kamu menang, banyak yang akan mengatakan bahwa kamu menindas orang lain tanpa mempedulikan. Mengapa kamu tidak mengampuni nyawanya? Sepertinya Permaisuri Kekaisaran berbicara untuk Guru Oyun, tetapi yang sebenarnya dia maksud adalah bahwa Guru Oyun tidak cocok untuk melawan Sulin. Kata-katanya jelas membuat Sulin sangat bahagia. Sulin kemudian melirik Guru Oyun sambil berbicara dengan angkuh. Guru Oyun, bibiku benar, jika aku mengalahkanmu dunia akan percaya bahwa aku telah mengganggumu. Tapi jika kamu berlutut bersujud di depanku dan berhenti melihat kakak Chen selamanya, aku bersedia mengampuni hidupmu. Mendengar ini, Permaisuri Kekaisaran akhirnya menghela napas lega. Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang panjang dan sipit ke arah Guru Oyun dan tersenyum anggun. Sebagai orang biasa di Kekaisaran Bulan Surgawi, bersujud dan meminta maaf kepada ahli waris raja daerah bukanlah tindakan yang memalukan. Bagaimanapun kamu juga akan berhasil memastikan kelangsungan hidupmu. Aku bisa menjadi orang yang menjamin keadilan untukmu. Jika kamu mengakui kesalahanmu, Liner tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Saat dia berbicara, Permaisuri Kekaisaran menggertakkan giginya melalui kata-kata pewaris raja daerah dengan sengaja saat matanya menunjukkan udara yang mengancam.
Fakta bahwa wanita ini memiliki keberanian untuk melepaskan kontrak hidup atau mati dengan begitu mudahnya menunjukkan bahwa dia tidak boleh sesederhana yang dikatakan Sulin. Sayangnya Sulin telah sangat dimanja oleh raja daerah sehingga dia tumbuh dengan payudara besar tapi tidak punya otak. Dia bahkan tidak punya akal sehat. Jika dia benar-benar akhirnya menandatangani kontrak hidup atau mati dengan wanita ini, tidak ada yang bisa menghentikan kontrak sosial itu terjadi. Tentu saja berdasarkan sudut pandang permaisuri kekaisaran, jika wanita ini tahu apa yang baik untuknya, dia harus tahu manfaat apa yang terbaik untuknya. Jika dia terus gegabah dan disengaja, istana raja daerah tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Pada saat ini seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Kerumunan percaya bahwa Gu Ruoyun akan menyerah pada kontrak hidup atau mati setelah diancam oleh permaisuri kekaisaran. Beberapa tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah. Kekaisaran bulan surgawi memiliki kekuatan yang besar, bagaimana mungkin ada yang berani melawan kekuatan seperti itu? Selama orang itu tidak bodoh, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun di bawah tatapan kasihan dan jijik kerumunan, Gu Ruoyun hanya mengalihkan pandangannya dengan tenang ke arah Kasim yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan bertanya, "Bolehkah aku mendaftar sekarang?" Dia telah mengabaikan permaisuri kekaisaran dan Sulin. Gu Ruoyun. Sulin benar-benar marah. Sebagai pewaris istana raja daerah, dia tidak bisa memahami bagaimana wanita ini telah menemukan keberanian untuk menentangnya berkali-kali. Mungkinkah wanita ini percaya bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan karena dia mendapat dukungan ayahnya? Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kita akan melanjutkan perjanjian kita sebelumnya. Entah kamu mati atau hidup, aku akan membuatmu memahami harga yang harus kamu bayar untuk sifat egoismu. Liner. Ekspresi permaisuri kekaisaran berubah drastis dan dia buru-buru berteriak. Namun Sulin tidak lagi ingin mendengarkan apa yang dia katakan. Sebaliknya, dia merasa sedikit kesal terhadap permaisuri kekaisaran. "Bibi, mengapa kamu juga berbicara untuk wanita ini? Dia ingin menandatangani kontrak hidup atau mati sendiri, jadi bagaimana jika aku melakukan apa yang dia katakan? Karena dia sangat ingin mati, aku akan mengantarnya dalam perjalanan. Mungkin dia bahkan berterima kasih padaku." Permaisuri tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sementara ekspresi jengkel muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa Gu Ruoyun tidak sesederhana kelihatannya, tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak, keponakannya yang keras kepala akan menjadi lebih marah. Kasim Li. Sulin menoleh ke arah Kasim yang sedang menulis sesuatu dan menginstruksikan. "Terlepas dari apakah wanita ini dapat lulus pendaftaran atau tidak, aku ingin kau mencantumkan namanya. Jika dia ingin mati, aku akan mengirimnya dalam perjalanan." Sulin ingin mempermalukan Gu Ruoyun sejak awal, namun dia sekarang telah berubah pikiran dan Gu Ruoyun harus berhasil didaftarkan apapun yang terjadi. Hanya dengan begitu dia akan memiliki cukup alasan untuk membunuhnya. Bahkan jika ayahnya akan datang sekarang, dia tidak bisa menghentikannya. Gu Ruoyun sepertinya tidak mendengar suara Sulin saat dia menuju Kasim Li. Langkah kakinya ringan dan anggun saat jubah hijaunya berkibar lembut tertiup angin. Zuo Sangchen menatap punggungnya saat sudut bibirnya dengan lembut melengkung ke atas. Mata bunga persiknya kemudian menyapu Sulin dengan udara yang menyeramkan.
Sepertinya Sulin lelah hidup, itulah sebabnya dia berani memprovokasi Xiao Yuner. Zuo Shangchen menghela napas lembut tapi senyum tiada taraf di mata bunga persiknya tidak berubah. Dia secantik penggoda dan bisa membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Aku ingat bagaimana Xiao Yuner membuat banyak musuh di sepanjang perjalanannya. Namun semua musuh itu telah mati. Jika Sulin bisa membiarkannya berlalu setelah pelajaran itu nyawanya bisa diselamatkan. Tapi sayangnya, meskipun Zuo Shangchen meratapi betapa malangnya situasinya, wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa sombongnya. Jelas dia tidak tahan melihat Sulin sejak lama, namun dia telah dihalangi oleh fakta bahwa dia adalah putri dari teman lama gurunya. Itulah mengapa dia tidak mengambil tindakan apapun saat itu. Namun jika Guru Ouyun yang bertindak itu tidak ada hubungannya dengan dia, gurunya juga tidak bisa menyalahkannya.